Bapak Bobi Ilianto pagi hari ini sudah berada di ujung telepon. Selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi, di sini selamat sore para pemirsa radio Pro 1 RRI ND dan dimanapun Anda berada. Salam dari Los Angeles, pukul 16.00 waktu Los Angeles. Oke, ada kegiatan Amerika. apa di situ Pak Bobi? Ya, saya melaporkan bahwa kita rombongan dari Indonesia, delegasi Indonesia, rombongan Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI, dalam rangka kegiatan World Convention. Berapa lama World kegiatannya? Convention 2025, di mana kegiatannya selama 3 hari di Miami. Pada tanggal 14, 15, 16 kemarin. Iya. Kemudian kami juga melanjutkan ke Los Angeles untuk beberapa kegiatan lainnya. Salah satunya agendanya adalah bertemu dengan KJRI. Jadi kami dijadwalkan besok pagi jam 10.30 waktu Los Angeles ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia berarti tengah malam. Nah, kita akan bertemu Pak Konjen atau Konsul Jenderal, di mana kami akan juga selaku Ketua Umum Kadin NTT, saya akan membawa beberapa produk dari NTT dan juga memperkenalkan investasi di NTT, meminta untuk KJRI dapat membantu mempromosikan investasi yang bisa masuk ke Nusa Tenggara Timur. Iya, baik, luar biasa. Yang pasti apapun karya dan usaha menjadi kado di hari ulang tahun ke-80 ya kemerdekaan Republik Indonesia untuk NTT, begitu ya. Salam sukses selalu Pak Bobi. Baik, Pak Bobi, kita kembali ke topik kita. Wawancara pagi hari ini terkait dengan semangat kemerdekaan ke-80, peran usaha dan karya Kadin NTT dalam bangun ekonomi daerah. Nah, untuk Pak Bobi sendiri ya dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 tahun ini, kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang makna kemerdekaan bagi dunia usaha di Nusa Tenggara Timur? Ya, saya percaya 80 tahun Indonesia merdeka ini menunjukkan bahwa kemerdekaan kita, umur negara kita sudah tidak muda lagi. Kita tentu semakin profesional dan semakin mapan sebagai negara. Nah, kita tahu bahwa secara global ekonomi dan kondisi ekonomi dunia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja secara umum, dikarenakan tentunya ada perang. Beberapa perang-perang di mana-mana kita pelajari. Kalau secara geopolitik dan geoekonomi ya, perang itu secara physically ada dan juga perang secara ekonomi ada. Namun kita bersyukur bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga menjadi asas dan dasar dari negara Republik Indonesia sendiri, yaitu sebagai negara non-blok, di mana kita tidak akan ikut pihak manapun yang berperang, namun kita juga tentu membantu beberapa korban-korban perang. Nah, dalam hal ini pada ulang tahun Republik Indonesia ini, kita melihat bahwa pemerintahan kita, khususnya dalam hubungan luar negeri oleh Bapak Presiden, itu memiliki komunikasi yang bagus kepada semua pihak, kepada semua blok, kepada Rusia, kepada China, kepada Eropa, dan juga kepada Amerika. Nah, saya dalam rangka perjalanan ini juga kita melihat potensi-potensi, karena kita tahu bahwa tarif Trump yang sebelumnya mengalami
koreksi itu menjadi satu masukan bagus untuk Indonesia. Artinya kita mesti melihat bahwa posisi negara-negara lain yang menjadi kompetitor negara Indonesia sendiri seperti Vietnam, ya, Kamboja ataupun Laos ataupun negara-negara di Asia Pasifik, ya, itu mendapat tarif yang lebih. Nah, sebaliknya banyak pihak yang menakutkan, memberikan masukan bahwa khawatir tentang nol tarif dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena secara produk pertaniannya tidak ada yang berkenaan secara langsung. Jadi tidak akan berdampak kepada pertanian kita. Tentu kita harus memprotek juga pertanian kita. Tapi juga membuka produk-produk Amerika itu akan lebih murah di Indonesia, dan kita tahu bahwa produk Amerika adalah produk-produk dengan teknologi yang tinggi dan kualitas yang baik, dan tentu akan bersaing dengan produk China itu sendiri. Tetapi yang terbuka adalah industri-industri kita yang padat karya, ya, itu dapat masuk ke Amerika dengan tarif yang sangat dapat bersaing dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita ambil, ya, termasuk dari NTT kita melihat beberapa potensi-potensi. Tentu kalau kita masih produknya kebanyakan adalah UMKM, ya. Kita belum banyak tidak punya industri yang bisa diekspor secara besar-besaran. Tetapi kita ingin melalui Amerika kita dapat terpromosikan produk-produk UMKM kita juga. Kita coba ekspor. Salah satu produk sebenarnya komoditi kita yang ekspor langsung ke Amerika adalah kopi. Dan kopi itu dari Flores mayoritas. Salah satu pembeli besarnya adalah Starbucks di Amerika. Dan itu cukup punya potensial yang bagus sampai hari ini. Ya, dan Pak Bobi, ya, kemerdekaan bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga bagaimana kita memerdekakan generasi muda. Nah, apa kira-kira strategi Kadin NTT dalam mendorong keterlibatan anak-anak muda, ya, dan wirausaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya di NTT? Ya, jadi sebenarnya dengan keterbukaan informasi di era seperti ini, kita membutuhkan anak-anak muda yang sudah paham, yang lebih dahulu, yang lebih terkemuka di bidang IT, informasi teknologi, dan internet, ya. Maka dari itu kita butuh anak-anak muda yang open-minded dan juga mereka bisa belajar untuk go international. Kenapa? Karena dengan keterbukaan informasi seperti ini, segala banyak potensi, opportunity dari perdagangan antar luar negeri itu bisa saja terbuka. Ya, kita bisa menjual produk kita sampai ke luar negeri dan lain-lain. Nah, itu kita dorong. Makanya salah satu program Kadin NTT itu sendiri, salah satu yaitu NTT Yes, NTT Young Entrepreneur School. Di mana batch pertama kemarin kami telah meluluskan 25 anak mahasiswa. Batch pertama, ya, mereka kita berikan pelatihan, magang, dan juga bimbingan sebagai calon entrepreneur. Bersama Bank Indonesia, ya, 17 Agustus kemarin kita meluluskan 25 orang batch pertama, di mana Kadin NTT menjadi mentor yang mementoring mereka sebagai anak muda yang akan pasti menjadi entrepreneur. Kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk peran Kadin NTT sendiri dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi andalan NTT ini seperti apa, Pak Bobi? Ya, salah satu bagian adalah mempromosikan tentunya. Ya, seperti salah satu kunjungan besok, ya, saya akan bertemu KJRI dan juga bertemu dengan beberapa atase bidang ekonomi dan juga untuk budaya,
Dan di situ saya akan memberikan, ya tentu saya bawa kain tenun, itu salah satu diplomasi yang saya bilang diplomasi kain tenun. Ya, kita memberikan satu promosi tentang kultur budaya NTT yang ada dan juga mempromosikan potensi-potensi pariwisata kita. Itu yang pertama, sehingga semakin banyak informasi di luar untuk mengenal atau datang ke NTT. Memang kita harus akui bahwa di luar negeri untuk mengenal Indonesia, orang mengenal pertama adalah Bali. Nah, kita memperkenalkan Bali yang baru, yaitu Labuan Bajo, dan itu keuntungan NTT untuk memperkenalkan NTT masuk dari Labuan Bajo. Namun kita juga sedang memiliki satu informasi yang kabar yang baik tentang Bandara El Tari yang kita perjuangkan kembali mendapatkan international gateway atau dibuka sebagai bandara internasional. Maka Kadin berkomitmen untuk melakukan lobby-lobby kepada airlines untuk bisa membuka penerbangan internasional dari Kupang, Darwin, dan Kupang Dili. Ya, dari Dili, Kupang, Darwin. Dan itu kami sudah melakukan lobby-lobby ke beberapa airlines. Salah satunya adalah North Air dari Australia. Yang kedua adalah Aero Dili dari Timor Leste. Yang ketiga adalah Lion Air. Ya, itu adalah grup besar tentu dengan ada Wings Air. Dan yang keempat kepada ya, sedangkan yang kelima adalah Air Asia. Kita coba bersurat dan melobi untuk mengundang mereka masuk dalam jalur ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka jalur pariwisata kita, ya, ada jalur langsung dari Dili dan juga ke Australia. Oke. Dan juga ada di HUT RI ke-80 ini, kira-kira pesan Pak Bobi apa yang menjadi andalan ya untuk para pelaku usaha UMKM ya, dan masyarakat NTT agar terus bersemangat membangun daerah melalui karya dan usaha-usaha mereka. Ya, tentu ini sesuai dengan semangat kemerdekaan kita di tahun 80 tahun Indonesia Merdeka ini, bagaimana kita bersatu untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan membangun kompak membangun Indonesia dari segala pihak di segala bidang. Tentu kita harus mengajak mengisi kemerdekaan ini dengan terus mendukung pemerintah serta mempromosikan Indonesia dimanapun kita berada, dan juga kita bagaimana bisa mengisi dengan menaikkan daerah kita masing-masing, melihat potensi ekonomi pariwisata, dan kita bisa mendorong gerakan pertumbuhan ekonomi terjadi di daerah kita. Itu NTT sangat ingin agar posisi kita strategis yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste harus kita manfaatkan baiknya. Sebagai informasi, saya pulang tanggal 22 dari Amerika. Saya akan tiba tanggal 24, 25 saya tiba di Kupang. Kita langsung mengadakan perjalanan ke Timor Leste untuk menghadiri 28 Agustus itu Dili International Trade Expo. Ini adalah pameran yang digagas oleh Timor Leste dan didukung oleh Kadin NTT Indonesia, dan ada lebih dari 100 delegasi dari Indonesia. Acara ini satu bentuk promosi dan dukungan untuk membuka hubungan kerjasama yang antara Timor Leste dan NTT. Dan ini kita harus manfaatkan dengan lokasi kita yang strategis, satu pulau dua negara. Baik, terakhir Pak Bu, samaan kita pagi hari ini untuk Kadin NTT depan tahun yang akan datang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah sesuai semangat kemerdekaan.
Ya, saya teman-teman keluarga besar industri Nusa Tenggara Timur dan juga mengucapkan salam dari Los Angeles, Amerika. Tentu kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan harapan kita adalah keterbukaan informasi, dan juga bandara internasional kita ini akan menghasilkan hubungan kerjasama yang baik antar negara, sehingga membuka opportunity baru antar negara, antara Australia dan juga lewat Darwin dan juga lewat Dili, Timor Leste. Dan salah satu yang sedang kita kejar dalam tahun ini akan terjadi namanya Friendship City atau penandatanganan kerjasama antara Kota Kupang dan Kota Darwin, yaitu Friendship City. Ya, itu yang difasilitasi oleh Kadin ya, untuk mendorong kerjasama antar dua kota ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Bobi atas informasi yang luar biasa ya bersama kami Pro 1 RRI Ende di Florata pagi ini. Selamat berkarya, salam sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam hormat saya dari Los Angeles buat seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Ende. Tuhan memberkati. Amin. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Merdeka. Merdeka. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin NTT terkait dengan semangat kemerdekaan ke-80, peran usaha dan karya Kadin NTT dalam membangun ekonomi daerah. Pro 1